Baik, halo semuanya. Di kesempatan kali ini, di video ke-7 kali ini, melanjutkan video sebelumnya yang ke-6 kemarin, yaitu mengenai feeling, yaitu mengenai uh, styling pada plot 2D ya, atau dua dimensi. Kalau kemarin kita membahas mengenai plot options, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai feeling, yaitu pewarnaan pada daerah-daerah di sekitar kurva. Oke. Sebagai langsung aja kita pada contoh ya. Pertama kita definisiin dulu dua fungsi. Sebenarnya random aja. Ya. X tambah 3 cos X dikurang 2 dan juga GX sama dengan X tambah 2 sin X kurang dikurang 1 ya. Ya kita run dulu. Nah, setelah itu kita review fungsi plot kemarin ya, yang udah kita pelajari di video ke-6. Kita plot dulu untuk fx saja dulu. Fx untuk x dari 0 sampai 3pi, dimana plot stylenya kita purple aja. Dan juga oke, ini dasarnya dulu ya. Kalau kita run maka jadinya kayak gini. Oke, kelihatan ya. Nah sekarang fungsi atau penggunaan dari feeling ini adalah kita ingin memberikan pewarnaan pada daerah bisa di bawah kurva atau di atas kurva dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin memberikan pewarnaan pada daerah di bawah kurva dan dibatasi oleh sumbu X, maka kita pakai fungsi feeling ya, lalu tanda panah. Nah, tadi bisa dilihat ya. Feeling ini ada pilihannya, pertama bottom, top, axis, dan non. Kalau bottom itu berarti dia daerah di bawah kurva, kalau top itu daerah di atas kurva, kalau axis itu daerah yang dibatasi dengan di bawah di antara kurva dan sumbu X. Kalau non itu artinya nggak ada feeling. Oke, sekarang kita pilih, sekarang kita pilih untuk axis saja. Nah, ini kalau kita run, nah kelihatan ya. Daerah di bawah kurva dan dibatasi oleh sumbu X, daerah di antara kurva dan dibatasi oleh sumbu X diberikan pewarnaan seperti ini. Oke, selanjutnya kita boleh coba untuk masih dalam fungsi fx saja. Fx x nya 0 sampai 3pi, dan juga plot style ini kita kenalin dulu. Darker blue ini buat perintah kalau kita pengen warna birunya yang lebih gelap atau lebih dark ya, dengan thickness 0,01 biasa, dan juga feeling. Sekarang kita coba untuk feeling style belum kita pelajari untuk feeling, jadi feeling aja dulu. Feeling misalkan bottom, artinya daerah di bawah kurva ya. Nah kelihatan ya, jadi daerah di bawah kurva sampai paling ujung plane grafiknya diwarnain gitu. Sekarang kalau kita pilih top itu kan artinya atas ya, berarti dia bakal mewarnain daerah di atas kurva kayak gitu, sama aja ya. Dan terus variasi yang lain, misalkan contoh lain lagi ya, plot fx x itu 0 sampai 3pi, dan lalu plot style warnanya merah aja. Kalian bisa pelajarin lebih lanjut, ataupun kalian bisa variasiin sendiri. Lalu apa lagi ya, feeling, jangan lupa feeling. Nah misalkan ada variasi lain, misalkan kita ingin daerah pembatasnya itu bukan sumbu X tapi misalkan garis Y sama dengan suatu konstanta, contoh misalnya biar lebih ngerti, kita feeling 3. Nah ini artinya maka daerah pewarnaannya itu yaitu daerah di antara kurva dan juga garis Y sama dengan 3. Kelihatan ya. Kalau 3-nya kita ganti 2, berarti ya di daerah antara kurva dan juga garis Y sama dengan 2. Kalau kita ganti 0 ya sumbu X gitu ya, sama aja. Oke, sekarang kita lanjut
ke, kalau kita mau dua fungsi gimana? Dua fungsi ya. Bentar, kita kasih ini dulu biar kelihatan. Dua fungsi atau lebih. Nih. Ya sebenarnya sama aja sih. Jadi misalkan kita mau ngupload dulu fungsi fx dan gx bersamaan. Ingat ya, yang udah dipelajarin kemarin, bagaimana cara memplot dua fungsi sekaligus dalam plane yang sama. Misalkan x dari 0, sampai 2pi, dan lalu ini ya, plot style misalkan aja dia yang pertama untuk fx itu kita warnain warna ungu, sedangkan yang kedua itu kita warnain hijau ya. Kalau kita run ya kayak gini ya. Nah sekarang pilihan fillingnya ada beberapa. Misalkan kita filling misalkan axis ya, atau dengan sumbu X. Nah kelihatan kalau dia bakal pewarnaannya antara kurva dan juga sumbu X kayak udah saya bilang tadi. Nah kelihatan juga kalau warnanya saling tertimpa ya untuk daerah yang sama-sama di bawah kurvanya itu, daerah irisannya ya kelihatan ya kalau dia saling tumpang tindih. Kalau bottom atau top juga sama sih. Jadi misalkan di bawah semua, terus kalau dia kita pilih top, berarti di atas semua. Nah kita kembaliin lagi aja ke axis ya. Nah sekarang misalkan kita ingin mau pewarnaannya itu cuma daerah di antara kurvanya itu ya, jadi nggak tumpang tindih kelihatannya. Ini ya, misalkan kita plot fungsi fx dan gx, x 0,3pi, lalu plot style ya, purple dan green. Nah untuk fillingnya ini, untuk format buat kita pewarnaannya di antara dua kurva tersebut seperti ini ya. Satu tanda panah, lalu buka kurung 2. Nah apa ini maksudnya? Artinya dia mewarnai daerah di antara fungsi pertama yaitu fx dan fungsi kedua gx. Kalau kita kan jadinya kayak gini. Nah kelihatan ya kalau pewarnaannya itu di antara dan juga mengikuti warna ungu, karena warna ungu ini adalah warna untuk fungsi pertama atau fx. Sedangkan kalau kita balik 2 ke 1 ya bakal ngikutin warna hijau gitu ya, bisa dimengerti ya, bakal ngikutin warna fungsi kedua itu gx, yaitu warna hijau gitu ya. Kita balikin lagi aja ke yang sebelumnya, warnanya purple ya. Contoh yang lain deh. Misalkan lagi ya, masih dalam fungsi yang sama, biar nggak lama ngetiknya kita copy aja. Ya ini strategi biar nggak capek ya, karena yang diganti cuma di bagian filling aja. Misalkan format untuk masing-masing pewarnaan untuk masing-masing fungsi itu berbeda. Misalkan kalau fungsi ke satu itu kita pengen dia pewarnaannya ke axis, sedangkan fungsi kedua itu ke top atau bottom. Top aja lah ya. Kalau kita run ya gini ya, jadinya fungsi fx ini dia bakal pewarnaannya ke axis atau sumbu x, sedangkan fungsi gx yang ini dia bakal pewarnaannya ke top atau ke bagian atas fungsi gx itu. Oke, sekarang mungkin tambahan untuk 3 fungsi ya. Misalkan fungsi kita punya fungsi fx lagi, gx, dan juga tambahin lagi satu fungsi, misalkan 3 sin 2x ya, x nya dari 0 sampai 3pi. Nah ini, terus plot style misalkan kita pewarnaan aja plot style. Misal warna untuk pertama itu fx itu magenta,
tau lah ya, warna magenta kayak pink itu. Terus yang kedua warna biru untuk GX, dan yang ketiga itu warna hijau aja buat 3 sin 2x. Nah, kita run dulu kayak gini ya untuk dasarnya tanpa filling. Sekarang kalau kita mau filling misalkan ya, fungsi ke-1 itu untuk filling pertama di antara fungsi ke-1 dan fungsi kedua. Jadi ya itu. Sedangkan untuk fungsi ketiga itu dia fungsi ketiga yaitu 3 sin 2x, pewarnaannya ke aksis saja, ke sumbu x. Kalau kita run jadinya kayak gini ya. Dia fungsi ke-1 dan kedua ini maksudnya pewarnaannya dia untuk fungsi fx dan gx ini diantara, kelihatan ya, ini warna yang pink ini atau magenta, sedangkan yang 3 sin 2x itu ini yang warna hijau, pewarnaannya pada sumbu x ya, maksudnya diantara sumbu x. Oke, itu untuk filling ya secara dasar. Sekarang kita lanjut ke filling style. Boleh biar ya, seharusnya bikin sub kayak gini tadi ya, kelupaan tapi nggak apa-apa. Filling style. Nah, filling style ini dia bakal ngasih kayak apa ya, kayak pembedaan gitu, tapi cuma berlaku untuk semua fungsinya ya. Contoh, kita biar nggak lupa kita panggil dulu deh fx dan gx itu fungsinya, fx dan gx ini ya. Fx itu min 2 plus x plus 3 cos x, gx itu min 1 plus x plus 2 sin x. Sekarang misal kita mau ngeplot fungsi fx dan gx keduanya, dimana x dari 0 sampai 3pi, dan juga plot style yang pertama itu kita kasih warna merah dengan ketebalan biasa 0,01 aja biar enak. Lalu yang kedua itu kita kasih oke. Sebaiknya ya kita kasih contoh yang satu fungsi dulu ya. Satu fungsi dulu baru kedua fungsi. Oke. Jadi untuk plot style ini red thickness. Lalu dia fillingnya ke axis. Oke, kalau kita run jadinya kayak gini ya, biasa ya. Nah, ini kan warna pewarnaan buat fillingnya itu mengikuti warna kurvanya. Sekarang gimana kalau kita pengen warna daerah di bawahnya itu nggak sama dengan merah, misalkan kuning atau hijau atau sebagainya ya. Nah, kita pakai fungsi filling style. Nah, filling style ini diikuti dengan fungsi directive ya. Lalu masukin contoh, kita pengen warna kuning ya. Nah, misal gitu, atau hijau deh biar sedikit lebih matching, hijau. Nah, gitu ya. Nah, di filling style ini di fungsi directive juga kita bisa tambahin kayak parameter opacity, atau kita bisa ngatur ke transparansiannya, misalkan opacity-nya 0,5. Nah, gitu ya, kelihatan lebih transparan gitu warnanya. Oke. Nah, sekarang baru ke fungsi, untuk dua fungsi, misalkan plot fx dan gx untuk x dari 0 sampai 3pi, terus plot stylenya ini kita kasih pewarnaan merah untuk fx dan ketebalan 0,01, dan juga untuk yang kedua itu warna blue ya dengan ketebalan 0,01. Sebenarnya ini nggak wajib ya, jadi yang penting itu ke fillingnya aja, karena pada pembahasan ini kita bahas ke fillingnya kan, ini biar lebih enak aja, lebih bagus kan ya. Lalu filling
kita pengen pewarnaannya itu di antara ya, di antara fungsi fx dan gx, maka kita pakai fungsi 1 ke 2 gitu. Sekarang kalau kita run itu ya, kayak biasa yang tadi, untuk warna pewarnaannya itu berada mengikuti warna fungsi fx yaitu merah. Sekarang gimana kalau kita mau ngubah pewarnaan di antaranya itu warna lain, misalkan kuning? Kita pakai lagi fungsi filling style, lalu directive. Nah, ya. Lalu yellow. Yellow. Gitu. Directive yellow. Oke, ini opacity-nya kita naikin aja. Opacity misalkan 0,9. Nah, kelihatan ya. Jadi warnanya lebih terang gitu. Jadi ya lebih mencolok, kelihatan juga warna-warnanya itu ya. Contoh yang terakhir deh. Ini yang lebih kita kenal, fungsi sin dan cosinus. Sin misalkan plot untuk fungsi x sin x dan cos x, dimana kita ambil aja x dari 0 sampai 2p. Kita plot style, misalkan warna, kita pilih warna orange untuk yang sin x, thickness 0,01, dan juga purple dengan ketebalan sama ya, 0,01. Lalu fillingnya ke bagian lupa ditutup di sini. Filling, ada error nih. Bentar ya. Ini skipnya sekali aja. Fillingnya kita pilih axis aja ya, ke sumbu x. Kalau kita run dulu, jadinya ada yang error lagi. Gimana nih? Ini di sini. Nih, maaf ya guys, buru-buru soalnya. Nah, gitu ya. Kelihatan dia saling tumpang tindih kayak gini. Sekarang misal kita mau pengen pewarnaannya itu warna hijau semua aja yang buat fillingnya ya, jadi nggak tumpang tindih gitu. Jadi kita pakai fungsi filling style lagi, lalu directive, lalu kita pilih warna cyan aja. Tahu ya warna cyan, kayak biru muda gitu tapi lebih terang kelihatannya. Kita run dulu ya, gitu ya. Lalu dengan opacity, misal kita atur opacity-nya itu 0,4 aja. Oke. Kenapa nih? sorry. Nah, gitu ya. Nah, kelihatan kalau dia lebih transparan dibanding yang tadi. Oke, itu dulu teman-teman untuk stylingnya, untuk filling style dan juga format utama untuk filling. Jadi untuk plot itu kalian bisa kasih kayak variasi ya, pewarnaan kurvanya, ataupun pewarnaan daerah di bawah kurvanya itu. Yang udah kita bahas pada part 1 kemarin, yaitu plot style, plot options. Sedangkan di part kedua ini yang sudah kita jalankan tadi adalah mengenai filling. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Tetap semangat untuk belajar Wolframnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.